warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun itulah buat yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM serta teman-teman sekalian. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai artificial intelligence atau AI dan ancaman dalam kejahatan cyber. Sebelumnya, kenali nama aku Nisa Ardiani Marlangga Putri dengan NIM C1D1230009. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan secara singkat bagaimana peran AI dapat memodifikasi landscape kejahatan cyber, baik dari sisi penyerang maupun sisi pertahanan. Berikan contoh spesifik untuk masing-masing sisi. Yang pertama itu ada sisi penyerang. Nah, AI sebagai senjata penyerang canggih membuat serangan cyber yang lebih pintar, cepat, dan sulit dideteksi. Bayangkan, AI itu sebagai asisten cerdas bagi penjahat. Jadi sebelumnya, AI ini antara sisi penyerang maupun sisi uh, pertahanan itu tuh kayak dua mata pisau gitu, mereka saling berhadapan gitu. Nah, yang kita bahas kan sisi penyerang nih. Contohnya apa? Phishing yang lebih meyakinkan, defect atau AI power phishing. Nah, kalau dulu penipuan itu mudah dikenali dan tulisannya aneh. Jadi kayak dulu itu emailnya itu ditulis oleh penjahat, ya segimana kata-katanya ya dia sendiri yang nyusun gitu, sesuai insting dan kepercayaan dia. Tapi kalau sekarang AI itu meniru gaya bahasa, bahkan suara dan wajah gitu, pakai deepfake untuk membuat pesan atau panggilan palsu yang sangat meyakinkan. Jadi ketika kita ketik AI, buatkan saya kata-kata yang meyakinkan untuk mengelabui klien saya, buatkan posisikan diri saya sebagai CEO ataupun yang lainnya gitu. Nah, itu akan lebih terstruktur dan kita akan lebih percaya. Contohnya nih, penjahat meniru suara atasan kita via telepon nih. Saya CO dari PT ini. Nah, meminta transfer uang mendadak. Nah, terus karena kita percaya dan suaranya memang benar-benar suara bos kita, ya kita transfer gitu. Padahal itu cara penyerang untuk mengelabui kita menggunakan AI gitu. Terus malware cerdas atau AI power malware. Nah, sekarang malware, kalau dulu malware itu menyerangnya tuh secara terus-menerus gitu, sehingga kita tuh gak sempat lagi untuk berpikir gitu. Nah, tapi kalau sekarang malware itu bisa belajar AI juga gitu, menyesuaikan diri dan mencari celah keamanan dan bersembunyi dari antivirus. Nah, contohnya nih, malware kan masuk nih ke komputer kita, belajar nih pola kerja antivirus, walaupun kita sudah pasang antivirus gitu. Lalu mereka mengubah kodenya agar tidak terdeteksi sebelum mencuri data penting kita. Terus kalau dari sisi pertahanan, AI itu sebagai pelindung gitu. Dia memang seperti dua mata pisau, dia bisa menjadi senjata, dia juga bisa melindungi kita. Nah, dia bisa mendeteksi juga AI ini ancaman, merespons serangan, dan melindungi sistem dengan lebih efektif. AI dapat seperti perisai baja gitu bagi keamanan cyber. Yang pertama nih contohnya deteksi anomali dan ancaman cepat atau AI power threat detection. Dulunya deteksi ancaman butuh analisis manual yang lambat. Kita butuh otak manusia untuk menganalisisnya, tapi dengan adanya AI sekarang, AI bisa memantau aktivitas jaringan itu 24/7 gitu. 24 jam 7 hari gitu, mendeteksi hal yang mencurigakan, misal data keluar di malam hari atau banyaknya percobaan login dari lokasi yang aneh secara real time. Jadi kayak di Instagram juga ya, itu sering juga kita dikasih email gitu bahwa Anda sudah login di lokasi ini, lokasi B, walaupun handphone yang sama, kalau kita login lagi gitu, dia akan kasih notifikasi. Nah, contohnya nih, AI mendeteksi pola aktivitas data yang mirip ransomware baru. Bahkan sebelum antivirus mengenalinya, lalu memberi peringatan dini. Jadi dia sudah kasih notifikasi agar kita lebih aware lagi sama penyerangan. Terus respon otomatis insiden atau automated incident response. Dulu respon terhadap serangan sering kali lambat dan manual. Sekarang AI tidak hanya memberitahu tapi langsung bertindak otomatis gitu. Contohnya jika ada serangan malware, AI langsung mengisolasi komputer yang terinfeksi dari jaringan agar malware tidak menyebar atau memblokir alamat IP yang mencurigakan secara otomatis. Jadi benar-benar membantu ya, tapi di sisi lain juga, sisi penyerangannya juga mereka selalu punya cara menggunakan AI. Oke, yang pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam menerapkan solusi AI untuk deteksi malware yang efektif. Bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Yang pertama, tantangan pertama itu data yang sulit dicari dan terus berubah. AI ini butuh data yang banyak dan akurat untuk belajar. Malware yang selalu berkembang membuat data cepat usang. Jadi kayak Google Gemini, dia mencari data dari semua Google, dia akumulasikan, dia simpulkan, itulah menjadi jawaban-jawaban yang kita sering tanyakan. Nah, seperti itu juga lah AI ini kan tantangannya, dia butuh banyak data yang akurat untuk belajar gitu. Terus keterbatasan data berlabel, sulit mendapatkan banyak contoh file yang jelas-jelas malware
dan bukan malware yang sudah diberi label. Konsep yang bergeser, konsep drift. Malware selalu mengubah bentuk dan teknik serangannya. Model AI yang dilatih dengan data lama jadi kurang efektif untuk mendeteksi malware baru. Jadi malware itu juga terus dilatih untuk terus berubah-ubah, untuk terus bermutasi gitu. Cara mengatasinya, perbanyak dan perbarui data terus-menerus. Kumpulkan data malware terbaru dari berbagai sumber. Misal, sandbox. Gunakan teknik pembelajaran adaptif. Transfer learning, pakai model AI yang sudah terlatih lalu sesuaikan untuk malware baru. Pembelajaran adaptifnya itu buat AI yang bisa belajar menyesuaikan diri secara otomatis seiring waktu dari serangan yang baru. Jadi kita harus sering-sering melatih AI-nya untuk bisa menyesuaikan dari serangan malware. Terus tantangan keduanya apa? Alarm palsu dan sulit menjelaskan keputusan AI. Seperti apa nih, AI kadang terlalu sensitif atau sulit menjelaskan kenapa suatu file itu dianggap berbahaya. Jadi mereka butuh waktu untuk mendeteksinya. Nah, tingkat false positif tinggi. Jadi tingkat kesalahan positifnya itu tinggi. AI sering salah menduga nih program aman sebagai malware. Alarm palsu ini bikin tim keamanan kewalahan. Kurangnya interpretasi, black box problem. AI mendeteksi malware tapi tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Tim keamanan butuh penjelasan ini untuk investigasi. Terus cara mengatasinya, kombinasikan berbagai teknik deteksi, hybrid approach, gabungkan AI dengan metode deteksi tradisional, misal signature based untuk mengurangi alarm palsu. Terus fokus pada AI yang bisa dijelaskan, explainable AI sampai XAI. Gunakan teknik AI yang memungkinkan kita memahami alasan di balik keputusan AI. Libatkan manusia, kita tetap butuh tim IT, kita tetap butuh tim keamanan cyber gitu, tetap menjadi pengawas akhir untuk memvalidasi keputusan AI dan memberi umpan baik untuk pembelajaran AI. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, bandingkan dan kontraskan pengguna supervised learning dan unsupervised learning dalam konteks deteksi anomali pada sistem keamanan cyber. Kapan masing-masing pendekatan lebih cocok digunakan? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yang supervised learning. Nih, coba kita bayangkan kita sedang mengajarin seorang anak kecil umur 3-5 tahun membedakan nama-nama hewan gitu. Ada 2 hewan nih, kucing dan kelinci. Kita tunjukkan nih, ini gambarnya kucing. Yang ini nih, yang kelinci gambarnya ini. Walaupun mereka sama-sama punya bulu, sama-sama ada kumis, tapi kita bisa kenalkan ke anak itu bahwa ini loh kucing, ini loh kelinci. Nah, begitulah cara kerja supervised learning. Bagaimana cara kerjanya dalam mendeteksi anomali? Algoritma AI dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya, kita punya banyak data historis yang sudah jelas mana yang perilaku normal, mana yang anomali. Jadi kayak kita sudah punya data mana yang kucing, mana yang kelinci gitu. Model belajar dari pola-pola yang ada di data berlabel ini untuk mengenali anomali di masa depan. Nah, support vector machine decision tree itu adalah contoh dari supervised learning. Gitu. Ada net bias juga. Nah, kita itu belajar juga di machine learning and AI. Terus keuntungan supervised learning, akurasinya tinggi. Jika data dilatih atau training data berkualitas baik dan lengkap, supervised learning bisa sangat akurat dalam mengidentifikasi anomali yang sudah dikenal. Klasifikasinya jelas, mampu mengklasifikasikan jenis anomali secara spesifik jika dilatih untuk itu. Misal, ini serangan phishing, ini serangan DDoS. Nah, itu dari keuntungan supervised learning bisa mendeteksinya secara jelas berdasarkan histori. Jadi kayak tadi kan ini kucing, ini kelinci, ini ayam, ini bebek dan lain sebagainya. Nah, sama lah gitu secara sederhananya. Mudah dipahami untuk beberapa algoritma, lebih mudah memahami mengapa AI mengambil keputusan tertentu. Misal, ini malware karena mirip dengan ABC. Jadi ada alasannya, jangan langsung mendeteksi ini malware, ini serangan ransomware gitu. Tapi tidak ada alasannya. Tapi dia kalau pakai supervised learning, dia bisa tahu ini malware karena mirip dengan ABC gitu, mirip dengan ransomware dan segala macamnya ada datanya. Tantangan supervised learning membutuhkan data berlabel. Ini adalah tantangan terbesar. Mendapatkan data cyber yang sudah diberi label normal atau anomali dalam jumlah besar itu sangat sulit, mahal dan memakan waktu. Tidak efektif untuk anomali baru, tidak bisa mendeteksi anomali yang benar-benar baru yang belum pernah dilihat di data latih. Karena ya hanya tahu apa yang sudah diajarkan. Jadi memang dia apa yang diajarin aja, kayak kita lah mengajarin anak kecil, kita ngajarin nama-nama hewan, kalau dia belum kita ajarin bagaimana bentuknya rusa, bagaimana bentuknya gajah, ya mereka juga nggak tahu gitu itu apa namanya, itu hewan apa. Seperti AI seperti itu juga lah caranya supervised learning ini mendeteksinya. Terus ketergantungan kualitas data, kinerja model sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data latih. Jika data latih tidak representatif, model bisa jadi buruk. Nah, kapan ini cocok digunakan? Ketika ada banyak data historis yang sudah diberi label
dengan jelas untuk mengenai perilaku normal dan berbagai jenis anomali yang sudah diketahui. Untuk mendeteksi jenis serangan cyber yang sudah sering terjadi dan polanya sudah dikenal, misalnya spam email gitu, malware dengan signature tertentu, atau upaya login yang gagal berulang kali. Nah, dia baru bisa mengetahuinya karena itu sudah ada sebelumnya, historisnya gitu. Ketika kita ingin mengklasifikasikan jenis anomali secara spesifik, kita bisa menggunakan supervised learning. Unsupervised learning ini yang kedua. Unsupervised learning nih, kalau unsupervised learning itu kita bayangkan seperti melihat sekumpulan benda dan mencoba mengelompokkannya berdasarkan kesamaan bentuk, warna, atau ukuran tanpa ada yang memberitahu kita sebelumnya nama atau kategorinya. Nah, itulah supervised learning. Nah, bagaimana cara kerjanya? Algoritma AI dilatih menggunakan dua data tanpa label. Dia tidak tahu nih mana yang normal dan mana yang anomali. Tujuan utamanya adalah menemukan pola atau struktur normal di dalam data. Apapun yang menyimpang jauh dari pola normal akan dianggap sebagai anomali. Nah, contoh algoritmanya itu kayak K-means clustering, isolation forest, gitu, principal component analysis atau PCA. Nah, itu unsupervised learning. Terus keuntungan menggunakan unsupervised learning ini apa? Mampu mendeteksi anomali baru, zero day attacks. Ini adalah kekuatan utamanya karena tidak bergantung pada data anomali yang sudah diketahui. Unsupervised learning bisa mendeteksi serangan atau perilaku yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau supervised tadi kan dia harus punya data historisnya dulu baru bisa mendeteksi. Nah, kalau unsupervised dia nggak perlu gitu. Jadi zero day attacks gitu. Nggak perlu ada data historis sebelumnya, dia sudah bisa mengenalinya. Tidak membutuhkan data berlabel, sangat berguna di lingkungan cyber di mana melabeli data itu sangat sulit. Nah, kalau tadi supervised itu harus banyak data yang berlabel, nah di sini nggak perlu. Fleksibel, data beradaptasi dengan perubahan pola normal seiring waktu meskipun butuh pemantauan. Nah, tantangannya apa dong? Tingkat false positif yang lebih tinggi seringkali menghasilkan lebih banyak alarm palsu karena segala sesuatu yang tidak bisa dianggap anomali, padahal mungkin ini hanya perilaku normal yang jarang. Jadi karena dia nggak punya data historis, dia sudah bisa langsung mendeteksi, maka tingkat salahnya pun lebih tinggi gitu. Sulit menjelaskan hasil atau black box. Nah, terkadang sulit untuk menjelaskan mengapa suatu hal ini dianggap anomali. Mungkin butuh penyesuaian lagi. Jadi kenapa dong ini disebut malware, kenapa ini disebut ransomware, kalau tadi kenapa, karena ada alasan A, B, C, dan D gitu. Tapi kalau di unsupervised mereka agak sulit untuk mendeteksi dan karenanya tuh kenapa gitu. Perlu penyesuaian, mungkin butuh penyesuaian yang rumit untuk menemukan ambang batas deteksi anomali yang tepat agar tidak terlalu sensitif atau terlalu longgar. Kapan cocok digunakan? Ketika tidak ada data berlabel yang cukup atau sama sekali tidak ada. Jadi ketika kita punya data yang berlabel dan data itu cukup, kita bisa menggunakan supervised saja. Tapi kalau data itu tidak ada yang berlabel karena tadi data itu banyak dan sulit untuk melabelinya, maka bisa gunakan unsupervised untuk mendeteksi anomali yang belum pernah terlihat sebelumnya, kan tadi zero day attack. Jadi kalau misalnya ada serangan baru kayak malware atau ransomware, itu lebih baik menggunakan supervised karena dia sudah punya data historisnya kayak login terus-terusan, spam email, dia sudah bisa mendeteksinya. Kalau nggak ada historis sebelumnya, lebih baik menggunakan unsupervised. Dalam skenario di mana kita mengidentifikasi penyimpangan dari norma tanpa harus tahu persis nih jenis penyimpangannya. Terus 4, diskusikan konsep explainable AI, XAI dalam konteks keamanan cyber. Mengapa XAI menjadi semakin penting untuk aplikasi AI dalam bidang ini, terutama dalam pengambilan keputusan kritis terkait ancaman konsep explainable AI atau XAI dalam keamanan cyber. Nah, ini XAI ini adalah membuat model AI yang lebih kompleks. Seringkali kita bilang kotak hitam, black box, menjadi lebih transparan, dapat dipahami dan dapat dijelaskan. Tujuannya apa? Menjawab pertanyaan fundamental, mengapa AI mengambil keputusan tertentu. Dalam keamanan cyber, AI tidak hanya menyatakan ini malware atau ini serangan, tetapi juga menjelaskan dasar keputusannya. Jadi tadi kayak di supervised, kenapa ini disebut malware, kenapa ini disebut ransomware, karena ada alasan tertentu. Fokus pada transparansi logika internal AI, membangun kepercayaan antara analisis keamanan dan sistem AI. Terus kita lanjut. Nah, mengapa AI ini semakin penting dalam keamanan cyber? Pentingnya AI meningkat pesat karena serangan cyber yang semakin canggih dan keputusan kritis yang cepat. Pentingnya AI dalam operasi keamanan cyber secara umum itu adalah membangun kepercayaan dan adopsi AI. Analisis enggan mempercayai AI yang sekedar memberi peringatan tanpa penjelasan. Nah, gitu tadi kayak
ya udah kalau kayak kita pakai unsupervised ya kita nggak tahu itu kenapa ini disebut, langsung aja gitu dijelaskan ini malware, langsung dituduh gitu. Terus memfasilitasi debugging dan perbaikan model. Ketika AI membuat kesalahan, false positif atau false negatif, XAI membantu memahami akar masalahnya, memungkinkan perbaikan dan peningkatan modal AI yang lebih terarah dan efisien. Terus keputusan regulasi dan audit. Banyak nih industri memerlukan transparansi keputusan otomatis. XAI membantu memenuhi persyaratan keputusan dan audit keamanan. Meningkatkan pengetahuan dan adaptasi ancaman. XAI memberikan wawasan tantangan pola ancaman baru yang terdeteksi oleh AI. Analisis bisa belajar dari insiden, memperbarui strategi pertahanan, dan beradaptasi lebih cepat. Nah, XAI ini krusial dalam pengambilan keputusan krisis terkait ancaman. Kenapa? Keputusan yang salah atau lambat di sini bisa berakibat fatal. Nah, yang harus dilakukan adalah verifikasi ancaman yang akurat dan cepat. Tanpa AI hanya berkata, serangan ransomware kepercayaannya 99%. Analisis tidak tahu mengapa harus investigasi manual yang memakan waktu. Kenapa bisa poinnya 99%? Apakah karena adanya spam email terus-terusan? Apakah ada usaha login yang terus-terusan dari berbagai tempat, beda-beda tempat gitu kan. Terus prioritas respon dan alokasi sumber daya efisien. Tanpa SAI banyak peringatan risiko tinggi, tanpa detail tidak tahu mana yang paling mendesak nih. Mengapa penting analisis memahami urgensi dan ancamannya, memprioritaskan tindakan dan mengalokasikan sumber daya. Misal tim forensik dengan tepat, pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan strategi pertahanan. Tanpa AI mendeteksinya zero day attack, tapi analisisnya tidak tahu cara kerjanya. Dengan AI menjelaskan nih anomali terdeteksi karena urutan sistem call yang tidak bisa dari proses yang tidak dikenal, diikuti modifikasi tidak dikenal dengan sistem. Nah, mengapa ini penting? Karena memberikan wawasan mendalam tentang taktik penyerangan yang digunakan. Jadi kalau di unsupervised tadi dia bisa zero day attack gitu. Nah, kalau menggunakan XAI mungkin lebih terarah lagi, bisa lebih memahami lagi tadi yang kita bahas ya, dia bisa mendeteksi itu. Yang tadinya di unsupervised dia tidak bisa menjelaskan alasannya, di menggunakan SI kita jadi tahu alasannya, tidak langsung menjudge lah, tidak langsung mengambil keputusan bahwa ini malware 99% gitu. Memungkinkan tindakan otomatisasi yang aman. Di masa depan AI mungkin mengambil keputusan tindakan otomatis gitu yang drastis. Dengan AI meningkatkan kepercayaan, memungkinkan AI bertindak cepat dengan persetujuan manusia untuk mengurangi dampak serangan. Jadi bagus banget ya AI ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.